Mas nggak bisa ditolak aja. Yang terakhir udah. Masa sekarang juga iya? Kamu ke rumah orang tua kayak disuruh nyebur sumur, Nay. Ini lebih ekstrim. Ajang uji nyali. Gak apa-apa. Uji nyalinya berdua sama aku. Red. Itulah percakapan yang terjadi sepanjang jalan menuju kediaman orang tua mereka. Kanaya merengek tidak mau dan menyuruh Nagara putar balik, karena dia seoga itu menginap di sana. Tapi kalau dituruti yang ada Nagara nggak enak hati dengan mertuanya. Mereka sampai di sana hampir jam 7 malam. Agak molor dari perkiraan sebab Nagara perlu meyakinkan Kanaya. Di mana istrinya itu? Sistem itu tetap bebal dan berakhir dengan ia gendong menuju mobil. Masuk ke dalam, Kanaya terus menggenggam tangan Nagara erat. Bahkan mengikutinya saat duduk di si sofa ruang tengah. Mengobrol dengan sang papa mertua. Seperti yang sudah-sudah. Nay, kenapa nempel terus kayak gitu? Tanya papanya tanpa nada tidak suka, betulan penasaran. Malah si anak menjawab dengan nyolot. Biarin sih, Pa. Suami aku nih bukan suami orang. Kasihan masmu. Kanaya yang sejak tadi memeluk lengan Nagara dan menyandarkan kepalanya di bahu si suami, bukan lagi karena berniat meminta perlindungan akan tetapi modus saja pun mendonggak dan mendapati Nagara yang juga tengah melihat ke arahnya dengan senyum tipis. Cih, sok-sokan kalem banget, bro. Meski sudah bertahun-tahun menikah, Nagara tetap selalu menunjukkan image ala anak pesantren di hadapan orang tuanya. Pantas saja si mama selalu mengeluh-elukan suaminya. Apalagi nih waktu Nagara berbincang dengan papanya, gayanya sudah sangat sok berwibawa. Mana topik perbincangannya biasanya yang berat-berat. Lebih berat dari ekspektasi keluarga. Mas Nana suka kok. Iya kan, Mas? Tanya Kanaya tanpa memutus kontak mata di antara mereka. Kamu bersih-bersih sana, Nay. Terus ke kamar. Nanti aku nyusul. Nagara malah mengatakan hal lain alih-alih menanggapi kalimatnya. Padahal sudah tahu, Kanaya terus mengikutinya karena takut ke kamar sendirian. KAMPRETTT NAGARONGGGG. Baru mau menjawab, si mama sudah memanggilnya dari arah dapur. Beliau baru saja membuatkan susu khusus ibu hamil untuk anak perempuannya yang tadi Kanaya bawa sendiri dari rumah. Mau banget berduaan sama Gara aja ya. Makanya susah diajak ke sini, sindir si mama ketika Kanaya duduk dan mulai meneguk susunya. Nggak gitu, Ma. Lagian sok tahu banget aku cuman mau berduaan sama Mas Nana. Emang enggak? Enggak. Kebalikannya. Mas Nana yang mau berduaan terus sama aku. Mungkin karena pelet aku kuat. Mamanya lantas mengiyakan saja ucapan anak semata wayangnya itu lalu merapikan rambut Kanaya. Tidak menyangka jika bocah tersebut sudah akan memiliki anak dan beliau akan menjadi nenek. Nay takut nggak mau jadi ibu? Tanya si mama tiba-tiba. Takut. Kemarin aku udah mulai lihat-lihat proses melahirkan. Tips biar bisa lahiran normal juga. Banyak. Tapi malah tambah takut. Dia tidak pernah mengatakannya kepada Nagara. Kanaya hanya menyimpannya sendiri. Cari tahu yang seperlunya saja. Jangan semua harus tahu. Gak akan ada hal buruk yang terjadi. Selama ada mama, papa sama Gara. Semuanya akan baik-baik saja. Iya. Kanaya tidak menjawab melainkan menubrukkan badannya kepada sang mama. Di ambang pintu, Nagara menyaksikannya. Tadinya berniat mendekat namun urung ketika melihat Kanaya menangis di pelukan mamanya. Mau sudah menikah, berkeluarga sekalipun. Seorang anak tetap akan selalu menjadi anak bagi orang tuanya. Ada ikatan jiwa yang Nagara tidak paham bagaimana yang menghubungkan keduanya. Ah, Nagara jadi rindu mamanya. Katanya bagian paling menyedihkan dari kepergian seseorang adalah kita bisa lupa akan bagaimana suara mereka. Nyatanya sudah lebih dari 7 tahun berlalu, Nagara masih dengan jelas mengingat suara beliau. Mas, kamu kesurupan ya? Hah? Enggak.
Kok diem aja dari tadi? Jangan-jangan Nagara menyadari jika Kanaya habis menangis. Padahal mukanya tidak kelihatan sembab. Matanya juga sudah tidak memerah. Dia saja baru tandang ke dalam kamar setelah memastikan wajahnya terlihat baik-baik saja. Entah kenapa tadi rasanya sangat emosional. Kanaya jadi agak menyesal telah menjadi anak yang suka nyolot ke orang tua dulu, terlebih ke si mama. Setelah mengetahui bagaimana perjuangan seorang ibu untuk melahirkan. Dari informasi yang ia baca sih, kan Kanaya belum melalui fase tersebut namun akan. Dulu kata-kata, perjuangan ibu melahirkan itu antara hidup dan mati. Terdengar sangat klise bagi Kanaya. Hingga kini dia akan menghadapinya dan malah membuatnya sangat setuju, 100% yakin pada perkataan di atas. Nagara masih saja diam, sampai ia bangun dari tidurnya dan membuat Kanaya membalikkan posisinya, yang tadinya membelakangi suaminya sekarang menghadap ke Nagara. Sang lelaki lalu mengangkat kaki Kanaya ke pangkuannya dan mulai dipijat. Naya, panggil Nagara dengan muka sendu sudah hampir menangis. Membuat Kanaya kelabakan. Ini dia baru saja membuat kesalahan apa? Bukannya tadi malah Nagara yang menjahilinya. Mana manggilnya Naya? Jarang sekali Nagara memanggilnya begitu. Apa? Kamu kenapa ih? Kok mau mewek gitu? Kan nggak aku apa-apain, Mas. Maaf udah hamilin kamu. Hera udah pede tingkat dewa ketika Haidan memboyongnya ke apartemen. Dipikir mereka akan melakukan kegiatan iya-iya. Ternyata si lelaki betulan memberikannya oleh-oleh. Dan alasan mengapa Haidan perlu memberikannya di apartemen karena oleh-oleh yang dimaksud adalah soju. Ia minuman beralkohol yang selalu Hera idam-idamkan bisa ia icip rasanya. Namun nyalinya terlalu ciut untuk membeli minuman tersebut. Hera jadi agak kecewa. Idan. Sesat Wait, soju bukan sembarangan soju, Ra. Ini soju versi halal. Lihat aja. Haidan menunjuk label halal di kemasan minuman tersebut. Dijamin tidak memabukkan. Kalau gitu ngapain jauh-jauh minum di sini? Takut orang rumah tetap nggak percaya sama aku. Dikira ngajak kamu yang nggak benar. Kalau gitu mah, harusnya beneran diajak nggak bener aja. Beli yang asli. Nanti mabuk dong. Sesekali jadi nakal. Sejak dulu Hera tuh terlalu sibuk mikir nilai. Harus dapat nilai bagus biar bisa masuk ke perguruan tinggi dengan beasiswa. Abis kuliah sibuk mikir IPK dan nyari uang tambahan untuk jajan. Pokoknya dia sibuk survive. Aduh, masa nakalnya harusnya udah kelewat sih, Ra, sahut Haidan sambil membuka segel botol. Setelah melipat asal lengan kemejanya hingga siku. Iya, dia belum ganti baju. Mereka duduk lesehan di ruang tengah dengan meja di depan keduanya yang sudah tergeletak beberapa botol soju tersebut. Emang hal-hal nakal apa aja yang pingin kamu lakuin? Haidan kembali membuka suara. Sebagai pensiunan orang nggak bener yang hobi kelayapan malam dan pernah mengunjungi semua diskotik malam di kota, Haidan jadi penasaran. Semasa sudah bersama Hera memang keseharian perempuan itu nggak jauh-jauh dari tugas kuliah. Abis kerja juga sibuk mikir deadline. Pingin mabuk. Nggak enak, pusing. Bisa mendadak jadi orang bodoh sedunia. Orang kalau di bawah pengaruh alkohol biasanya seperti itu. Suka berkata dan bertindak nyeleneh juga tidak masuk akal. Pingin nyoba ngerokok, ucap Hera lagi sambil kini meneguk setengah gelas minuman yang baru saja Haidan berikan. Pantas saja dibilang halal, ini rasanya seperti Hera minum soft drink. Nakal yang nggak dosa-dosa amat kalau aku turutin dong, Ra. Misalnya, Om, kamu pakai baju seksi. Boleh tuh. Mata Hera mendadak berbinar. Cuma di depan aku aja, kilah Haidan cepat. Halah. Di depan kamu mah nggak pakai baju juga nggak apa-apa. Coba, tunjukin. Nai mau ikut ke kantor nggak? Ngapain? Duduk. Nemenin aku kerja. Tadinya Kanaya sudah akan menolak,
lagian jarang sekali ia diajak ke kantor laki-laki tersebut. Biasa paling datang mengantar makan siang. Namun sejak Kanaya hamil, Nagara jadi lebih memilih dibuatkan bekal sih biar sekalian dibawa dan istrinya tidak repot-repot datang membawakan. Nih tapi mukanya Nagara udah membel lagi. Persis seperti semalam. Membuat Kanaya buru-buru menangkup kedua pipi suaminya. Mas Nana tuh kenapa? Sejak semalam tingkah Nagara benar-benar aneh, seperti merasa bersalah. Dia bahkan mengatakan hal ngawur juga. Masa ia meminta maaf karena sudah menghamili Kanaya? Nay takut. Dari pertanyaan sang lelaki bisa Kanaya pastikan Nagara mendengar percakapannya dengan si mama tadi malam. Iya. Kanaya memilih jujur. Mas mesti gimana biar rasa takut Nay hilang? Nggak gimana-gimana. Sayangnya Kanaya juga tidak memiliki jawaban atas pertanyaan Nagara. Mungkin rasa takutnya baru akan hilang ketika ia usai melahirkan. Selama belum melewati fase yang membuatnya takut itu, Kanaya akan terus terbayang. Kok gitu? Bibir Nagara mencebik ke bawah. Ya kamu usahain coba biar aku nggak begitu takut lagi. Bikinnya aja berdua. Mendadak Kanaya berubah ketus. Tidak tahu kenapa, agak sensi dengan pertanyaan Nagara yang seolah tidak tahu caranya membantu Kanaya. Dipikir Nagara juga akan ikutan kesal sebab biasa ego laki-laki akan tersentil jika disalahkan. Nyatanya laki-laki itu malah mengangguk dan bangkit dari duduknya. Takut banget, setan. Di ulti naik kayak gitu, batin si laki-laki sambil berlalu menuju kamar mandi. Nay, jadi ikut. Iya. Kamu berubah pikiran. Aku nggak jadi boleh ikut. Sungut Kanaya sambil berkacak pinggang. Sudah rapi. Dia mandi di kamar mandi dekat dapur sekalian berganti baju di sana. Jadi saat masuk kamar, Nagara yang tengah memakai kemejanya pun keheranan. Bukan gitu, sayang, jawab Nagara lembut. Aduh agak kacau ya suasana hati Kanaya jadinya. Di sepanjang perjalanan menuju kantor saja, perempuan itu hanya diam dan memejamkan mata. Nagara kira kenapa-napa sampai dia khawatir dan menolehkan kepala beberapa kali, tidak lupa berniat membawa Kanaya ke rumah sakit. Nggak apa-apa. Cuma mau merem aja. Nggak boleh. Kamu fokus nyetir deh. Belum juga sampai ke kantornya, Kanaya tiba-tiba minta diturunkan di sebuah kafe yang menyediakan aneka roti. Di mana letaknya cukup dekat dengan Chokro Company. Waktu Kanaya turun dan melihat Nagara yang juga ikutan turun. Si perempuan lantas menoleh. Kamu ngapain? Nemenin kamu. Aku mau makan di sini. Nanti lama. Kamu bisa telat. Hah. Terus, Nay. Kamu lanjut aja ke kantor. Nanti aku nyusul. Beneran. Nagara agak ragu sebetulnya meninggalkan Kanaya begitu saja. Tapi mengingat suasana hati istrinya yang sedang tidak baik dan jika dia banyak memaksakan kehendak yang ada Kanaya makin sensi. Alhasil Nagara menurut walau dengan setengah hati. Kanaya, Mas. Nagara, kenapa, Nay? Udah mau ke sini. Aku jemput ya. Bentar, aku turun ke bawah. Kanaya, nggak jadi ke sana. Aku mau pulang aja. Nagara, iya, tunggu di san. Aku nyusul. Kanaya, ngapain? Nagara, aku antar pulang. Kanaya, nggak usah, ini udah naik taksi. Nagara, kalau udah sampai rumah, kabarin aku ya. Nagara menghela napas sejenak mengurut pangkal hidungnya. Menghadapi Kanaya yang menggemaskan dan berisik seperti biasanya jauh lebih mudah ketimbang Kanaya yang sedang mudi seperti sekarang. Pesan terakhirnya tidak mendapatkan balasan. Jo, jam makan siang lo mau keluar nggak? Keluar gimana? Keluar di dalam, sahut Nagara asal. Kini Jovan tengah berada di dalam ruangannya. Abis membawakan beberapa dokumen laporan keuangan untuk Nagara cek. Hingga ekspresinya menatap Nagara seolah tengah menghakimi bosnya itu dengan kalimat, lo barusan ngomong apa, anjing? Cek, pertanyaan lo harusnya,
keluar kemana? Bukan keluar gimana? Suka-suka gue. Paling beli makan di luar kayak biasa. Temenin gue yok. Kemana? Gramedia. Mau apa? Beli buku soal ibu hamil. Bukannya Nagara selama ini abai dan juga tidak ikut andil dalam mencari informasi perihal kehamilan. Biasa dia ikut Kanaya membaca buku yang perempuan itu beli. Baca-baca artikel juga. Di sosial media, Nagara banyak mengikuti akun-akun khusus pregnancy. Tapi emang mungkin dianya saja yang kurang peka terhadap Kanaya. Lo hamil. Kali ini gantian Nagara yang menatap laki-laki di depannya itu jengah. Pertanyaan lo ada yang waras dikit nggak? Sebuah keputusan yang salah dalam menemani Nagara siang itu ke Gramedia. Sebab dari banyaknya selfie-nya tempat, kenapa dia malah bertemu dengan Strangler versi cewek di tempat tersebut? For your information, mulai saat ini Jovan akan menjuluki Ola dengan panggilan Strangler si pencekik yang ada di film SpongeBob. Lagian nama Ola terlalu kalem untuk perempuan tersebut menurut Jovan. Dari banyaknya rak buku juga, kenapa bisa perempuan itu berdiri di depan rak buku-buku soal ibu hamil? Jovan yang dasarnya omongannya nggak bisa disaring jadi berceletuk, lo lagi bunting ya? Membuatnya terkena tabokan di punggung. Nagara yang sejak tadi fokus membaca judul setiap buku, kini menoleh saat mendengar suara Jovan diringi geplakaan. Wajah Ola yang merengut sempat cerah dan tersenyum sekilas ke Nagara. Lebih tepatnya senyum profesional. Biar bagaimanapun dulu laki-laki itu merupakan dosennya. Dan sampai sekarang Ola masih menaruh segan. Pak, Gara, sapanya. Dia bukan bapak lu, sahut Jovan yang ikut menoleh ke arah Nagara yang sudah kembali fokus pada dunianya sendiri. Seakan tidak begitu tertarik dengan aura permusuhan di sebelahnya. Emang harus jadi bapak gue dulu baru boleh manggilnya Pak. Mulut juga punya gue. Suka-suka gue lah. Nggak sekalian aja noh semua sugar baby di dunia ini lo komentarin perkara manggil pasangannya Dedi. Nagara batuk ringan. Oke, Ola. Enoh. Kalian kalau ada masalah pribadi bisa diselesaikan terlebih dahulu, ucap laki-laki itu kemudian. Nggak ada. Dia aja yang suka nyolot, cari gara-gara. Jovan menunjuk wajah Ola. Hadeh, gini amat jadi budak korporat. Masa iya tadi Ola lagi anteng-anteng makan tiba-tiba atasannya yang tengah hamil memintanya tandang membelikan buku ibu hamil ke Gramedia. Kalau tidak ingat uang dan cari muka depan atasan adalah segalanya. Sudah pasti Ola menolak. Mau menyarankan beli secara online, katanya beliau tidak sabar menunggu. Untung judulnya familiar dan mudah dicari. Akan tetapi baru saja akan pergi, dia malah bertemu dengan titisan monyet. Si Jovan. Karena sudah dongkol, Ola lalu menggigit jari telunjuk Jovan yang mengarah kepadanya. Keras sampai laki-laki yang tidak menyangka akan aksinya itu mengerang dan mendapatkan teguran. Ola sendiri sudah hilang dari pandangan. Anjing, jari gue mau putus rasanya, gumamnya pelan sambil menahan rasa kesal. Jovan melihat jari telunjuknya dengan bekas gigitan di sana. Memerah dan terasa berdenyut. Nagara baru saja sampai di rumah mertuanya, dia pikir pulang yang Kanaya maksud itu ke rumah orang tuanya. Sebab tadi pagi berangkat dari sana juga. Ternyata si perempuan pulang ke rumah mereka. Pesannya juga tidak mendapatkan respon. Kanaya tidak mengatakan jika dirinya sudah sampai atau belum siang tadi. Membuat Nagara yang kembali menanyakan keberadaan perempuan itu dan dibalas dengan satu kata, iya. Mau kamu gimana sih, Nay? Bukan maksud Kanaya untuk ngambek nggak jelas. Dia hanya merasa suasana hatinya sedang sangat buruk. Tidak tahu kenapa. Di rumah pun seharian rasanya pingin emosi terus. Hal sesepele seperti Nagara yang menumpuk baju kotornya di dalam keranjang saja membuatnya frustasi. Atau saat akan menjemur baju namun hanger yang digunakan saling menyangkut. Saat Nagara pulang, perasaannya itu belum juga mereda.
Membuat si laki-laki yang tadinya berniat protes akan dirinya yang nyasar ke rumah orang tua pun urung. Suasana hati ibu hamil yang muda berubah sih normal ya. Yang nggak normal malah Nagara yang jadi ikut-ikutan kesal. Sebab penat dari pekerjaan juga mendengar keributan asistennya yang jarinya abis kena gigit T-Rex. Jovan yang berkata begitu. Sangat melebih-lebihkan memang. Nagara merasa kepalanya berdenyut sakit. Satu-satunya yang bisa sedikit membuatnya merasa lebih baik hanya kopi. Dia berniat pergi keluar malam itu. Namun urung, tidak mungkin meninggalkan Kanaya sendirian di rumah. Cukup di malam tempo hari saja dia hilaf. Nay, tidur. Nagara seakan tengah berbicara dengan dirinya sendiri karena tidak ada jawaban. Ia asumsikan, istrinya telah terlelap. Dia lantas turun ke bawah, menyeduh kopi dengan sasetan kecil yang ada di rumah. 2 bungkus kopi, ia jadikan satu dalam cangkir kecil tanpa menambah gula. Berhubung itu kopi hitam bukan kopi susu mix gula. Nagara lantas mengambil 1 batang rokok yang tadi sempat ia curi dari Jovan. Bukannya tidak mampu membeli. Tadi ia hanya iseng saja sebetulnya. Tidak tahunya sekarang benda tersebut sudah ada di mulutnya dengan ujung lain yang menyala. Sayup-sayup terdengar suara Jovan yang masuk ke dalam ingatannya. Percakapan mereka sekembalinya dari Gramedia tadi siang. Lo kok bisa secinta itu sama istri lo? Tanya Jovan yang heran dengan tingkat kebucinan akut Nagara. Alover. Dan gak susah buat cinta sama Nay. Yang susah itu mertahanin kesabaran buat ngadepin dia di beberapa waktu. Nagara merasa sebagai pihak yang lebih tua, meski malah dia yang seringnya jahil, sudah sepatutnya dia yang mesti bisa mengerti, memaklumi dan mengayomi. Lebih-lebih lagi dirinya seorang laki-laki. Apalagi dengan tingkah Kanaya yang kadang sangat kekanakan dan seperti anak kecil. Tapi lo pernah marah nggak sama dia? Di luar lo yang rela ngelakuin hal-hal aneh sekalipun buat dia, kayak cosplay jadi kucing. Ungkit terus. Gue kan juga manusia biasa, Jo. Pernah lah. Mana Nagara kalau sudah marah, omongannya selalu jahat. Seperti saat ini ketika Kanaya baru saja menyembulkan kepala di ambang pintu dapur. Menatap lurus ke arah Nagara yang sedang menghisap batang nikotin. Membuat napas si laki-laki tercekat. Tidak menyangka istrinya akan memergokinya. Mata Kanaya melirik segelas kopi di depan Nagara. Jangan maju. Aku nggak suka bau rokok, ujar Kanaya tatkala sang lelaki sudah beranjak dari kursinya dan hendak mendekat. Terakhir kali ku bilang jangan ngerokok lagi kan, Mas. Kalau kamu ada masalah bisa cerita sama aku. Kamu masalahnya. Nagara menyergah cepat. Ya udah tinggal ngobrol. Tanpa sadar Nagara berdecih. Sejak aku pulang kerja, ada nggak kamu jawab pertanyaan dari aku? Enteng banget mulutnya sekarang, ngomong tinggal ngobrol. Kamu aja dari tadi diemin aku. Kanaya hanya bisa terdiam. Menatap suaminya dengan manik nyalang dan bergetar di saat bersamaan. Apa? Nggak usah nyolot gitu. Kamu yang salah. Kamu yang uring-uringan nggak jelas. Aku capek sama kamu. Akhirnya satu kalimat keluar dari bibir Kanaya. Wajah suaminya berubah datar. Si perempuan merasa Nagara tidak mengerti perasaan dan kegelisahannya. Kanaya tidak menyesal ingin memiliki anak. Tapi bukan berarti dia juga nggak berhak mengeluh. Terus. Itu bisa dijadiin pembenaran buat sikap kamu yang tiba-tiba diemin aku. Kamu pikir cuma kamu yang capek? Marah-marah nggak jelas. Aku juga bisa dan berhak kan? Jangan dipikir karena kamu lagi hamil, aku bisa terus mentolerir kamu yang moodnya suka nggak ketebak. Tanpa pernah sekalipun ngomong alasannya apa. Kenapa? Jangan minta terus-terusan dimengerti. Aku juga capek ngertiin kamu terus. Nagara sudah mematikan putung rokoknya sejak tadi. Kini berdiri di pinggiran meja makan dengan kepala yang agaknya sedikit kepanasan dan hati yang sudah lelah. Udah ku bilang aku takut ngelahirin.
teriak Kanaya dengan sisa suara yang ada. Sebab pita suaranya terasa dicekik dan ciut, bersamaan dengan nyalinya. Sejak awal nggak ada yang maksa kamu buat hamilkan. Sesekali ngotaklah, Sap. Sebetulnya nama Safire itu dibacanya Safir. Namun orang-orang terdekat biasa memanggilnya Sap. Sapi. Abang kok kasar. Aku bilangin mamih nih. Jovan menghela napasnya sekilas. Saat ia pulang kerja, adiknya sudah ada di dalam apartemen miliknya. Tiduran di sofa dengan banyak makanan yang tergeletak di atas meja. Mengambil dari dalam kulkasnya. Untungnya beberapa botol minuman keras yang sempat Jovan simpan di sana sudah habis diminum. Ia mikirlah, mau jualan risol mayo katamu. Meski seringnya pakai panggilan lo gue, kadang keduanya bisa kelepasan memakai aku kamu. Kebiasaan dari kecilnya begitu. Di rumah saat ada orang tua juga seringnya pakai panggilan aku kamu. Iya, lo udah nanya gitu 5 kali. Daripada gue ditanyain orang-orang mulu gara-gara username Twitter gue, mending beneran jualan aja. Lagian gue udah berbakat jualan risol mayo kok. Gue kan anak danus, bang. Kebanyakan orang yang nanyain itu teman-teman kuliah Safire yang notabene setiap perempuan itu jatah danusan, pasti bakal pada dipaksa Safire untuk membeli. Yang awalnya mau karena kasihan. Lama-lama jadi sudah terbiasa dan makan risol mayo itu sudah seperti kebiasaan. Nah karena Safire udah pensiun dari dunia perdanusan. Teman-temannya kadang jadi suka nanyain. Ada si generasi penggantinya, tapi image tukang dagang risol mayo Safire tuh lebih kerasa. Jadi waktu melihat username Safire, dikira perempuan itu mau merintis usaha jualan risol mayo secara online. Soalnya ia gembar-gembor di grup. Safire, hello pada. Follow aku gue dong di Twitter. Risol mayo, Sap. Mana waktu ditanya, apakah sekarang Safire untuk menafkahi cowok K-pop, dibilangnya iya. Jadi ya sudah. Ayolah. Kita bisnis Risma, rengek Safire dan bergelendotan di lengan Jovan. Risma siapa lagi? Risma, risol mayo. Dibilang ogah ya ogah, Sap. Ngajak itu coba, temen lo yang pernah dibawa ke rumah. Di antara Ola maupun Jovan tidak ada yang bercerita soal keduanya yang sudah saling kenal kepada Safire. Foto card Geno milik Ola yang kini sudah berada di album koleksi Safire saja tidak Ola bahas. Kak Ola. Dia udah sibuk kerja. Lo suruh resign lah. Terus mulai bisnis sama lo. Mana mau. Nggak ada jaminan usaha Risma gue bakalan melejit. Kalau nggak berhasil, lo mau tanggung jawab sama hidupnya. Jovan mengernyitkan dahi, merasa tidak suka dengan kalimat terakhir yang Safire lontarkan. Lah kok gue? Kan lo yang nyaranin. Ini intinya mau apa kagak? Enggak. Pulang deh, Grabcar lo udah nungguin di bawah. Sambil berbincang dan Safire terus meyakinkannya. Jovan sembari memesankan adiknya itu kendaraan untuk mengantar pulang. Iya, Jovan memang enggan mengantar. Yang ada malah dia disuruh nginep dan besok pagi berangkat dari rumah. Alasan dia tinggal di apartemen itu salah satunya agar bisa bangun rada siangan, soalnya jaraknya dekat. Lah gue bilang mau nginep. Nggak baik anak cewek nginep di tempat cowok. Gue adek lo ANJIRRR. Pada akhirnya Safire menurut. Dan pulang. Waktu lagi di dalam lift, ponsel Jovan bergetar. Pesan dari Nagara muncul. Sudah di luar jam kerja pun mesti banget dia direcoki begini. Nagara, kasih gue saran. Jovan, saran apaan? Nagara, klub yang sekalian ada kamarnya. Jovan, mau bungkus cewek di klub. Nagara, kalau ada yang menarik. Jovan, brengsek. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya.
Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.